Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Baik sekali ya. Berjumpa kembali pada hari ini walaupun masih dalam pembelajaran daring. Ya, tadi Bu Guru ini sudah mengabsen di grup WA ya. Sudah absen semua. Dan sekarang ini siapa yang belum bergabung? Siapa? Oh, Mas Naufal belum bergabung. Iya. Masih tidur, Bu. Oh iya. Ya, untuk memulai kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Mbak Citra, silahkan. Mbak Citra. Teman-teman, supaya kegiatan berjalan lancar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Citra. Guru akan share screen dulu ya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama adalah cuci tangan, memakai sabun, wajib menggunakan masker apabila kita bepergian keluar rumah ya, dan selalu menjaga jarak aman apabila di dekat banyak orang. Nah, untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya bersama. Kita tepuk PPK dulu ya bersama-sama. Masih ingat? Ayo tepuk PPK dulu. Bareng. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, lalu integritas. Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis unsur intrinsik dongeng yang dibaca menggunakan peta pikiran. Yang kedua, menuliskan pendapat dongeng yang dibaca menggunakan bahasa sendiri, secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, menguraikan dan menuliskan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Ini gambar apa ya anak-anak? Hutan. Dan pernahkah kalian pergi ke hutan? Pernah. Ya, ini adalah contoh gambar hutan di Kalimantan. Gambarnya hutannya lebat sekali ya. Ayo kita tepuk semangat dulu agar selalu bersemangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus sekali. Ya, materinya adalah satu, unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Yang kedua, menuliskan unsur intrinsik dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Nah, Bu Guru mau bertanya lagi. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Siapa yang sudah pernah mendengarkan atau didengarkan dongeng di rumah? Siapa yang sudah pernah? Ayo dijawab. Isal sudah pernah? Belum, Bu. Oh, belum pernah. Mbak Citra sudah pernah dibacakan dongeng? Belum.
Belum. Ya, mari kita menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita dalam dongeng Timun Mas. Nah, ini ada sebuah dongeng berjudul Timun Mas. Nanti kalian bisa baca di bahan ajar di Google Classroom. Timun Mas, di suatu kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua bernama Brok Srini. Dia hidup sebatang kara dan ia tidak mempunyai anak. Ini nanti bisa dibaca ya, di bahan ajar, bacaan dongengnya. Nah, kemudian kalian akan mengamati video dongeng Timun Mas berikut ini. Perhatikan. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bertanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi, serta Timun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun Mas. Di rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Video Timun Mas bisa kalian lihat di bahan ajar Google Classroom. Nah, Bu Guru akan menerangkan lagi ya tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Kemarin kita sudah belajar ya. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua alur. Alur merupakan jalan suatu cerita. Kemudian tokoh merupakan proses penampilan sebuah cerita. Latar merupakan tempat kejadian suatu cerita. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Ada yang mau bertanya sampai sini? Mbak Citra, mau bertanya? Mbak Tifatul? Tidak. Nah, sekarang nanti kalian akan berdiskusi kembali ya, berpasangan untuk mengerjakan LKPD 1. Ini nanti kalian tentukan judul dari dongeng tadi yang sudah kalian baca, lalu tokohnya siapa saja, sifat tokohnya siapa saja, tempatnya di mana, awal ceritanya bagaimana. Silakan kalian berdiskusi di kelompok kalian selama 30 menit, lalu kita akan kembali ke Zoom meeting. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan LKPD 1? Perwakilan kelompoknya siapa? Ya sudah Mas Isal. Baca Mas Isal, LKPD 1. Timun Mas. Aku Timun Mas. Lalu tokohnya? Hijau. Seorang petambak. Timun Mas. Tokohnya si Bos Timun. ini buta hijau. Iya. Seorang petambak. Tiga tokoh Timun Mas berani pantang menyerah. Bosirne penyayang dan pantang menyerah. Buta hijau jahat. Seorang petani
Betapa bijak. Ya, bagus sekali ya, Mas Isa, bagus sekali sudah siap. Jawabannya betul semua, terima kasih, bagus. Nah, sekarang setelah kalian tadi membaca dongeng Timun Mas, silahkan kalian menuliskan pendapat tentang isi dongeng tadi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ayo, Mbak Tifatul, tadi pendapatnya masih LKPD 1. Tuliskan pendapatmu tentang dongeng Timun Mas yang telah kamu baca pada kelompok di bawah ini. Ya, Hal hal baik apa saja yang ada dalam dua hal baik dongeng? apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Satu, dengan keberanian Timun Mas, buta hijau bisa dikalahkan. Ya, bagus sekali. Lalu? Dua, janji harus ditepati. Oh, begitu? Ya sudah, terima kasih, bagus sekali ya. Adakah yang lain? Mbak Citra sudah siap? Mbak Citra? Yang pendapat, silahkan. Keberanian Mas, foto hijau bisa dikalahkan. Ya, lalu? Janji harus ditepati. Oh ya, ya sudah ya, bagus sekali, terima kasih. Nah, sekarang kita memasuki materi yang kedua. Kalian itu kan tinggal di daerah pegunungan yang berbukit ya. Tentu saja banyak pohonnya, banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai tukang kayu. Nah, sekarang amati video pengrajin kayu berikut ini. Ini adalah video pembuatan meja dan kursi. Ya. Perhatikan, Mbak Windu. Ini adalah pembuatan meja sekolahnya. Sudah hampir jadi. Ini sudah setengah jadi ya mejanya. Nah, ini hampir jadi. Ini hampir jadi. Nanti kalian bisa melihatnya di bahan ajar di Google Classroom. Nah, ini coba perhatikan bacaannya. Pekerjaan pengrajin kayu, tukang kayu adalah perajin terampil yang membuat atau memperbaiki struktur kayu. Tukang kayu memiliki keterampilan mengolah material kayu untuk membuat elemen rumah, pintu, jendela, dan lain-lain. Coba, siapa yang di rumah pekerjaan orang tuanya tukang kayu? Siapa? Bapaknya Zaskia ya. Tukang kayu itu pekerjaannya membuat apa saja? Apa saja yang dibuat, Mas Isal?
Apa saja? kursi, meja, Iya, lemari, iya. Iya, kayu itu diambil dari mana ya? Kayu itu diambil dari mana? dari hutan. Betul sekali, hutan. Iya. Nah, ini ada proses pembuatan apa ya? Pembuatan kursi dari ini pohon hutan, lalu pohonnya ditebang, lalu kayunya diangkut menuju pengrajin kayu. Lalu setelah jadi kursinya, lalu dibawa ke toko mebel, lalu dibeli ini sama pembeli. Ada yang mau bertanya sampai sini? Adakah? Adakah yang mau bertanya? Kevin, Mas Kevin sudah jelas? Ini? Oh iya. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi kembali selama 30 menit di grup kalian ya. Akan mengerjakan LKPD 2. Ini ada bacaan tentang cerita Beni. Bacalah cerita Beni tentang ayahnya berikut ini. Ayahku adalah seorang pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, dan membentuk menjadi kursi. Menghaluskan, lalu mengecatnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Silahkan dikerjakan secara berpasangan ya. Ya. Ya, siapa yang mau mengerjakan LKPD 2? Mbak Nasya, silahkan. Perwakilan dari kelompok. Aku dulu. Jawab nomor 1. Meja dan kursi menghasilkan barang, memotong kayu, membantu, menghaluskan, mengecat, pohon ditebang, pohon dibawa ke Dina bila menjadi meja dan kursi. Penebang kayu, tukang angkut barang, pengrajin kayu, dan pedagang meja dan kursi. Rajin-rajinlah agar tidak berdebu, disapu, dipakai kemudian tidak menginjak kursi. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Windu ya, sudah mewakili dari kelompok. Coba Bu Guru tanya satu lagi. Yang nomor 6 ya. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi sampai di rumahmu ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawatnya? Bagaimana kamu merawat meja dan kursi? Nomor 6. Membersihkannya dan menjaganya. Ya, pinter sekali Mbak Anasya. Top. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Nah, ini dampak akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nih, tadi ada hutan, lalu kita mengambil pohon dari hutan untuk dibuat kursi. Nah, tapi kalau setiap hari pohonnya diambil, ditebang semua, apa yang akan terjadi? Coba dibaca ini. Rafli dibaca. Iya, Rafli. Longsor. Betul, hutannya menjadi gundul. Lalu tanah longsor. Lalu apalagi nomor 3? Nomor 3. Banjir. Banjir. Iya, pinter sekali ya. Nah, ini ada gambarnya, perhatikan. Ini adalah dampak akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Gambar pertama, gambar apa ini? Mas Rafli, gambar pertama. Ini hutan gundul. Gambar pertama kebakaran. Ya, kebakaran hutan. Lalu yang kedua? Kedua, apa Mbak Anasya? Hutan gundul. Iya, betul. Yang ketiga? Ini penebangan hutan secara liar ya. Lalu yang keempat? Kebakaran hutan. Iya. Nih, coba perhatikan.
Yuk, akibat dari kerusakan hutan. Amati Khusus video untuk berikut Pulau Jawa ini. jelas adalah banyaknya tanah telah dibuka dan dipergunakan Ini untuk hutannya, bercocok tanam sampai ke pohonnya puncak-puncak bukit dan ditebang gunung. semua ini. Warna biru tua gunung-gunung semakin terdesak oleh warna hijau dan kuning tanaman kebun dan ladang. Material yang tidak sedikit. Akibatnya Banjir telah menyebabkan erosi jadi tanah dan daerah banjir. aliran sungai menjadi rusak. Yang membuka areal Ini ada pertanian kebakaran dengan cara hutan. dibakar juga sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Walaupun kesehatan. Kerugian karena asap ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang menimbulkan degradasi lingkungan, hilangnya berbagai unsur, punahnya sumber hayati, dan lain-lain. 2. Penebangan kayu yang secara teoritis mengakibatkan Tebang semua kehilangan itu. kayu hutan, Nih, erosi hutan tanah, hilangnya gundul. kesuburan tanah, kerusakan keanekaragaman hayati, penumpukan sedimen, dan karena ulah manusia Tanah seperti longsor. pencurian kayu dan kecerobohan. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Ini ya videonya di Ban Ajar Google Classroom. Nah, sekarang kita amati nih. Ini adalah gambar hutan di Pulau Kalimantan. Perhatikan. Nanti kalian akan berdiskusi kembali secara berpasangan ya selama 30 menit di grup WA untuk mengerjakan LKPD 3. Ini amatilah nih. Dari tahun 1950 ini hutannya masih penuh ya. Hutannya masih penuh, lalu tahun 2020 hutannya tinggal bagaimana ini? Perhatikan. Tinggal bagaimana? Iya, tinggal sedikit ini pohonnya. Nah, sekarang kalian membandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Silakan kalian berdiskusi kembali. Kita kembali ke Zoom meeting. Ayo, siapa kelompok kalian perwakilannya untuk menjawab? Mas Kakak, ya silahkan Mas Kakak yuk. Menurutmu dibaca Mas Kakak. Silahkan Mas Kakak. Karena banyak hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pohon yang ada di hutan semakin berkurang. Terima kasih Mas Kakak ya. Bagus sekali ya. Terima kasih. Nah, ini masih ilmu pengetahuan alam ya. Upaya usaha pelestarian sumber daya alam. Yang pertama dibaca Mbak Windu. Ya. Bagaimana usahanya yang pertama? Penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, apa Mbak Citra? Menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang ketiga? Membuat Terasering, padalan miring atau sempit. Nah, sekarang kalian berdiskusi kembali mengerjakan LKPD 4 ya selama 30 menit. Ya, sekarang perwakilan dari siapa yang mau membaca LKPD 4? Silahkan. Mbak Sila, ya, Mbak Sila. Mbak Sila apa Mbak Windu, silahkan. Contoh kegiatan. Kegiatan upaya pencegahan langkanya sumber daya alam. Ayo cepat, nomor 1. 1. Menyusun skala prioritas sana dalam memanfaatkan sumber daya kemajuan teknologi, tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Sila. Terima kasih. Kalian semua luar biasa. Nah, nih Bu Guru mau tanya coba. Apa yang telah kamu pelajari hari ini tadi ya? Apa Mbak Citra? Apa tadi? Apa saja?
Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita tadi belajar apa saja? Tentang penebangan hutan. Ya, lalu apalagi satu lagi? Dongeng. Oh iya, betul ya, unsur-unsur intrinsik dongeng ya. Terus apa yang kalian sukai? Yang kamu suka tadi kita belajar apa? Waktu belajar apa? Yang paling kamu sukai tadi? Dongeng. Oh, cerita dongeng. Ya, bagus sekali. Ya. Terus apa yang kalian belum paham? Tadi yang belum paham materi yang mana? Materi yang mana ya? Mas Kevin? Mas Rafli? Mas Isa? Ada, Bu. Sudah ada? Oh, sudah paham semua. Bagus. Ya, nih. Kita akan membuat rangkuman kesimpulan ya. Tadi kita sudah belajar unsur-unsur intrinsik dongeng yang meliputi tema, alur, tokoh, latar, lalu amanat. Coba dibaca tema. Mas Isal, tema merupakan apa? Tema adalah Pokok merupakan ide pokok dari cerita dan merupakan patokoni untuk membangun suatu cerita. Dua, alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akhir ataupun berdasarkan urutan waktu. lalu ini ilmu pengetahuan sosialnya tentang pekerjaan pengrajin kayu. Coba silakan dibaca Mas Rafli. Tukang kayu adalah Kayu adalah pengrajin terampil yang membuat atau perbaiki struktur kayu. Tukang kayu memiliki keterampilan mengelola material kayu untuk membuat elemen rumah, pintu, jendela, dan lain-lain. Membangun rumah ya sudah. struktur sosial juga. Ya sudah, ya terima kasih. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Ini adalah dampak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang pertama apa ya Mas Kevin? Silakan dibaca. Hutan gundul. Hutan menjadi gundul. Kedua, tanah longsor. Iya. Ketiga, banjir. Keempat, bahan tambang mineral mudah habis. Kelima, rusaknya ekosistem hutan. Ya, terima kasih. Masih banyak lagi ya. Nah, ini masih ada ilmu pengetahuan alam, upaya atau usaha dalam melestarikan sumber daya alam. Silahkan, Mbak Citra, dibaca. Yang pertama usahanya bagaimana? Penambangan keambilan hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat sering pada lahan milik, menghemat penggunaan sumber daya alam yang kembali hutan yang gundul. Ya, sudah cukup. Sudah, nanti kalian bisa melihat rangkumannya ya di bahan ajar Google Classroom. Nah, nanti kalian selama 30 menit mengerjakan soal evaluasi atau latihan ya di Google Form untuk mengukur pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, Bu Guru memberikan PR atau pekerjaan rumah, yaitu menggambar lemari atau meja atau kursi. Ya. Baiklah, coba ada yang belum paham tentang materi hari ini? Mbak Eka? Sudah, Bu. Sudah paham semua. Ya, baiklah ya. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus selalu menjaga lingkungan, apalagi di daerah tempat tinggal kalian kan banyak sekali hutan, pohon, harus tetap dijaga, tidak boleh menebang pohon secara liar.
Kalau menebang pohon itu pohon yang sudah tua. Ya, atau tebang pilih, betul. Nih, besok pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita, siapa yang mau memimpin doa? Mas Raffi, yuk. Mas Raffi membaca doa penutup, yuk. Bu, bentar, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, supaya kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rafli ya. Ya, Bu Guru ingatkan, nanti jangan lupa mengerjakan evaluasi dan mengerjakan PR-nya ya. Dikirim ke Bu Guru hasilnya PR-nya di foto ya. Tetap semangat. Bu Guru berpesan, kita harus selalu mendoakan orang tua, selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Salam sehat. Terima kasih. Bu Guru tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.